Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Diki. Baik, terima kasih Bu. Wah, ini sangat menarik sekali diskusi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Ini sudah semakin banyak juga pertanyaan dalam room chat, Bu. Ini juga ada dari Hamdani dari Unisma, Ibu Hamdani dari Unisma. Nah, ini berkaitan dengan ya. Wah, ini untuk poin pertama, itu dalam konservasi hewan akuatik, strategi apa yang sudah dilakukan dalam mengkonservasi krustase baik in situ maupun ex situ. Ini kalau studi kasus itu yang ada di Jawa Timur melakukan fitoremediasi habitat untuk menjaga diversitas hewan akuatik. Kemudian yang poin kedua, teknologi apa yang dapat dikembangkan baik selain mengkonservasi juga digunakan untuk melakukan perbanyakan individu. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Bu. Terima kasih, Mas Diki. Terima kasih, Pak Hamdani. Ini kalau saya malah tertarik untuk mendengarkan sharingnya Pak Hamdani ini mengenai apa yang dilakukan di Jawa Timur gitu. Mungkin malah bisa jadi untuk apa Mas Diki ya bagi kita ya memantik ide atau apa gitu Pak. Sebelum saya jawab mungkin boleh di-sharing dulu Pak. Ini saya penasaran ini dengan fitoremediasi yang dilakukan ini. Pak Hamdani. Boleh Pak, silakan Monggo Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Ana. Mohon maaf kebetulan juga ada rapat kerja pimpinan, jadi tidak bisa bercerita banyak. Tapi sejauh yang kami lakukan dalam konservasi biodiversitas akuatik, terutama kami yang fokus di makro zoopentas itu melakukan fitoremediasi. Jadi kami menyiapkan kolam, kemudian kami siapkan beberapa tanaman akuatik untuk melindungi ancaman dari polutan yang dihasilkan dari aktivitas antropogenik. Kemudian dari kolam itu akhirnya beberapa spesies hadir yang menginisiasi terjadinya rekonstruksi kembali, semacam restorasi singkat lah, yang menghasilkan beberapa spesies endemik itu muncul lagi. Ya, tapi ini masih belum maksimal karena kami melakukannya di area persawahan. Memang tantangan di kami kan kalau Jawa Timur itu memang provinsi yang agraris ya, sehingga tantangannya adalah cemaran sintetik yang dihasilkan dari pertanian. Akhirnya kami juga apa ya yang dilakukan ya akhirnya kita cari tanaman-tanaman endemik yang dia juga hidup sebagai tanaman akuatik ya, tumbuhan akuatik yang nanti diaplikasikan di suatu area, ya nanti ditanam di tepi-tepiannya saja, kemudian nanti akhirnya muncul beberapa spesies-spesies yang sebenarnya dia itu spesies kunci juga di tempat tersebut. Cuma kami ini kasus-kasus yang sudah kami lakukan bersama dosen kami yang ada di Brawijaya. Begitu, Bu Ana. Itu Iya. Terima kasih Pak Hamdani. Berarti masalahnya mungkin kalau di sana lebih ke pencemaran ya Pak ya, pencemaran lingkungannya gitu ya. Ya. Jadi memang agak berbeda kasusnya mungkin kalau di kita pencemaran itu tidak terlalu terutama kalau kayak di Danau Lindo ya, itu tidak terlalu tinggi tingkat pencemarannya gitu, tapi yang jadi masalah dengan spesies-spesies endemik itu lebih ke spesies invasif sebenarnya. Tapi memang itu butuh tantangan yang tantangan yang cukup berat juga bagaimana untuk mengkonservasi hewan-hewan endemik yang ada di sana gitu, karena ukurannya Caridina linduensis ini Pak kecil-kecil sekali gitu, dia paling panjangnya sekitar 2-3 cm, kemudian yang udang invasifnya ini dia ukurannya lebih besar karena dia masuk ke Palaemonidae, itu mungkin sekitar 3-4 cm panjangnya gitu. Tapi di setiap masalah itu kan selalu ada apa di baliknya ya. Alhamdulillahnya adalah bahwa Macrobrachium lancastri ini tidak terlalu suka dengan air yang mengalir, sehingga mungkin Mas Diki nanti bisa cerita sedikit ya mengenai konservasi Caridina linduensisnya di Danau Lindo ya Mas ya. Sehingga
kalau kayak Mas Diki ini konservasi Caridina lingdonensisnya lebih difokuskan di area itu gitu, nggak di seluruh danau. Kalau seluruh danau agak sulit Pak itu ininya konservasinya. Terima kasih Pak Hamdani atas sharingnya ya. Terima kasih juga sudah bawa mahasiswanya ke sini ya Pak. Saya kembalikan lagi ke Mas Diki. Baik, terima kasih Pak Hamdani di Unisma yang sudah menyempatkan untuk mengikuti, bergabung, dan juga memberikan sedikit insight tadi ya terkait fitoremediasi. Ini menarik juga kalau kita yang di Sulawesi banyak spesies yang endemik, justru mungkin bisa jadi salah satu alternatif dalam upaya konservasinya di masa mendatang seperti itu. Nah, baik, untuk selanjutnya ini masih ada pertanyaan, Bu. Kita masih ada waktu kurang lebih sampai 5 menit ke depan. Ini ada yang bertanya juga terkait bagaimana potensi jenis-jenis endemik udang air tawar, terutama di daerah lain seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan. Kalau disebutkan tadi kan di Sulawesi banyak spesies endemiknya. Nah, kalau di pulau lain ini apakah ada juga seperti itu atau bagaimana? Baik, terima kasih Mas Diki. Dari Sumatera ya. Ini Mas Farid ini dari Sumatera ya. Kebetulan saat ini saya punya mahasiswa bimbingan yang sedang S3 di IPB itu meneliti mengenai udang-udang genus Macrobrachium yang berasal dari air asam di Sumatera itu. Tapi masih in progress sekarang, jadi kita belum tahu bagaimana hasilnya nanti. Kalau untuk udang-udang endemik, setahu saya Sumatera itu penelitian udang air tawarnya juga agak ini ya. Kalau tadi di Sulawesi kita tertidur lelap, kalau di Sumatera ini kayak tidur ayam begitu maksudnya. Maksudnya tidak banyak yang bekerja dengan udang air tawar di sana. Jadi terus terang saya juga tidak begitu tahu banyak informasi mengenai bagaimana keberadaan udang-udang endemik yang ada di Sumatera. Yang jelas, untuk udang-udang Sumatera itu banyak yang landlocked species. Landlocked species artinya dia adalah udang-udang yang tidak butuh lagi air laut atau air payau untuk menetas, sehingga dia terkunci di air tawar. Seperti yang tadi yang sempat saya share di slide itu, Macrobrachium pilimanus itu adalah termasuk landlocked species meskipun penyebarannya luas di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Tapi kalau mau meneliti, saya yakin itu sangat berpotensi untuk menemukan spesies-spesies endemik gitu. Karena dari hasil penelitiannya mahasiswa yang di IPB tadi ya, cuma kan belum bisa di-share karena belum ada publikasinya gitu. Yang jelas itu sangat berpotensi untuk menemukan spesies-spesies endemik yang ada di sana. Siapa tahu Mas Farid tertarik untuk melakukan penelitian mengenai krustase air tawar di sana. Nanti bisa kita diskusikan juga. Begitu Mas Diki jawaban saya. Baik Ibu, wah ini sangat menarik sekali apa yang disampaikan tadi dari Ibu Ana. Jadi memang masih banyak ya, tidak hanya di Sulawesi tapi di Indonesia secara umum itu topik-topik untuk kajian terkait udang air tawar itu masih sangat banyak untuk bisa kita dibatasi oleh waktu. Saya akan pilih lagi satu pertanyaan ya. Nah ini dari Ibu Lia Agustinawati dari Untirta. Ini izin Bu, saya tertarik, namun penelitiannya mengenai pemeliharaannya. Apakah ada saran dan arahan dari Ibu? Mungkin bisa ditanggapi, Bu. Terima kasih Mas Diki. Mengenai Caridina caerulea dari Danau Poso ya Bu Lia ya. Sebenarnya ini kalau paling pekerja, beliau adalah orang yang apa namanya yang meneliti mengenai
pemeliharaan, termasuk pernah meneliti pengangkutan Caridina linduensis dari Danau Lindu ke Palu kalau saya tidak salah. Mungkin bisa sharing ini Mas Herja di sini. Silakan Pak, kalau mau Baik, Bu. ada yang disampaikan silakan. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Lia ini masih Oh, karena di perkuliahan kadang saya selipkan tentang informasi tentang biota endemik Sulawesi seperti itu. Jadi beberapa ada yang memang tertarik, Bu. Jadi mungkin kalau dengan Bu Lia nanti kita diskusi khusus di Untirta mungkin ya. tapi boleh di-sharing di sini Mas Herja supaya kita juga tahu nih gimana kira-kira strateginya untuk pemeliharaannya ini. Kalau yang pengalaman seperti yang Bu Ana sampaikan tadi tentang Caridina linduensis dari Danau Lindu, kalau yang dari Pose saya belum punya pengalaman, Bu. Nah, yang dari Lindu itu udangnya relatif cukup mudah untuk beradaptasi karena beberapa yang dari Mali Lake System itu kan cenderung kalau saya lihat para penghobis butuh Sulawesi Salt itu ada produknya, Bu, seperti itu. Jadi butuh apa ya, pengaturan kesadahan, alkalinitas dan sebagainya itu butuh. Namun kalau yang Caridina Kailit dari Danau Lindu itu cukup mudah. Kemudian di saya bawa ke kota Palu dan bisa lebih bagus hidupnya, Bu. Nah, memang tapi yang terpenting ini karena kalau dari tulisan Bu Ana karena mereka ini dibedakan oleh suhu dari tiap habitatnya, yang 3 spesies yang dari Danau Lindu itu kami belum berhasil untuk sampai ke tahap dia bisa kawin, bertelur dan sebagainya. Jadi masih pemeliharaan tahap awal dan itu belum berlanjut untuk kajiannya sampai saat ini. Mungkin kedepannya mungkin ada yang tertarik untuk misalnya dipelihara dengan suhu yang berbeda sehingga kita bisa cek bagaimana respon matang gonad dan kawin reproduksinya, mungkin karena basis pengetahuan saya itu dari kajian-kajian yang Bu Ana lakukan. Berarti bisa di Danau jadi Lindu. Mungkin satu itu, Bu. skripsi lagi Mas Herja ini ya, atau 2 skripsi. Iya, terima kasih Mas Herja sharingnya. Saya Baik, kembalikan lagi ke Mas Diki. terima kasih. Wah, rasanya ini sangat menarik sekali ya kalau diskusi ini bisa nanti kita lanjutkan di ruang-ruang yang lain untuk ya sama-sama kita mengangkat apa yang menjadi kekayaan alam dari Sulawesi ini yang kemudian bisa menjadi topik-topik yang menarik untuk dikaji atau diteliti. Nah, tadi sempat Ibu Ana sampaikan untuk terkait strategi konservasi. Ini juga ada yang bertanya terkait apa yang harus kita lakukan untuk konservasi. Jadi sebenarnya kalau dari Undang-Undang Air Tawar Endemik yang ada di Sulawesi itu memang masih sangat banyak data yang belum terlengkapi karena memang untuk saat ini peneliti-peneliti masih termasuk yang banyak bekerja dengan udang air tawar genus Caridina itu masih ke arah taksonomi. Tapi kalau kita kaitkan dengan taksonomi, memang kaitkan dengan konservasi, memang taksonomi menjadi ilmu dasar atau fundamental sekali. Tapi selain itu juga untuk spesies-spesies yang sudah ada itu ada diperlukan juga upaya-upaya penelitian lain. Jadi misal kalau kita lihat untuk dari masing-masing spesies itu di data assessment IUCN itu banyak topik yang masih kurang atau masih belum pernah dikaji. Jadi misal kayak estimasi populasi itu juga sangat penting. Jadi ini yang kemarin juga menjadi alasan atau tujuan utama dari kegiatan kami yaitu melakukan konservasi udang air tawar Caridina linduensis di Danau Lindu. Salah satunya yaitu mengetahui
atau mengenai pola distribusinya dalam danau tersebut itu juga masih sangat sedikit. Kemudian kaitannya dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Herja ya, itu penelitian tentang life history atau perkembangan eh, tahapan kehidupan dari udang air tawar itu juga penting dilakukan. Nah, kenapa? Karena kita ketahui dengan semakin masifnya aktivitas manusia, kemudian pencemaran yang ada di habitat perairan tawar, tentunya ini perlu dikaitkan dengan bagaimana spesies-spesies tersebut bisa bertahan atau survive dalam habitatnya. Nah, ini bisa kita ketahui dengan melihat dalam satu spesies itu berapa waktu yang diperlukan untuk dari dia menetas, dari telur menjadi larva, menjadi post larva, kemudian hingga menjadi juvenile dan bisa bertahan dari menjadi dewasa yang seperti itu. Ini tentunya ilmu yang kajian-kajian yang juga masih belum banyak dilakukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena ini kita dibatasi juga oleh waktu, jadi saya akan sedikit kembali ya menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ana tadi. Saya tidak tahu mau merangkum dari mana karena sangat banyak ilmu yang dibagikan oleh Ibu Dr. Anawati kepada kita pada webinar kali ini. Ya, intinya udang air tawar yang ada di Sulawesi itu merupakan hasil dari proses-proses yang kompleks, baik dari evolusi dan juga isolasi geografis dari Pulau Sulawesi itu sendiri. Jadi, dengan begitu banyaknya spesies, banyaknya habitat yang kemungkinan menjadikan spesies tersebut akan bertambah, banyaknya wilayah yang belum pernah kita eksplorasi, ini tentunya masih banyak memberikan peluang untuk penelitian-penelitian ke depannya. Nah, tentunya kita bersyukur ya memiliki Ibu Dr. Anawati dan juga tadi ada disebut oleh Ibu Ana, Ibu Dr. Desi Wawor dari BRIN yang membuka jalan bekerja dengan udang air tawar yang ada di Sulawesi Tengah. Ya, penelitian udang air tawar ini tidak hanya dari segi taksonominya saja, namun banyak kajian yang masih menarik juga terkait dengan ekologinya, kemudian evolusi dan juga biogeografi dan lain sebagainya. Nah, harapannya setelah mengikuti webinar ini tentunya dapat menambah wawasan kita ya, terutama dalam mengenal bagaimana kekayaan udang air tawar yang ada di Pulau Sulawesi. Nah, tentunya keanekaragaman udang air tawar yang ada di Sulawesi ini tidak ada serta-merta seperti itu saja, namun tidak lepas dari berbagai faktor yang mendukung keberlangsungan hidup mereka. Kalau tadi disebutkan bahwa Caridina linduensis itu di Danau Lindu sudah dideskripsikan sekitar 1.900 tahun yang lalu, tentunya kalau kita yang pernah ke Danau Lindu bisa kita bayangkan ya, jadi 100 tahun yang lalu itu Danau Lindu itu seperti apa modelnya ya. Maksudnya belum banyak pemukiman masyarakat dan lain sebagainya, belum terekspos. Nah, tentunya belum ada manusia yang hidup di sekitar danau saja, mereka sudah ada seperti itu. Jadi mereka tetap bertahan hingga saat ini, melewati lintas masa, lintas generasi. Tentunya ini mereka seolah-olah menjadi rekam jejak peradaban manusia yang ada di Sulawesi ya. Nah, tentunya ini juga menjadi tanggung jawab kita ke depannya untuk bisa melindungi, kemudian berupaya untuk tetap menguak keanekaragaman hayati dan mempelajarinya untuk kehidupan manusia yang lebih baik di masa mendatang ya. Baik, mungkin dari saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anawati yang sudah berkenan untuk sharing ilmu. Harapannya juga bisa terus berbagi kepada kami, membimbing kami yang masih terus belajar. Harapannya juga masih banyak lagi ke depannya tertarik untuk penelitian krustase di Sulawesi seperti itu. Terima kasih banyak Amin. Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan webinar ini. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari saya pribadi. Saya kembalikan kepada MC Effendi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Baik, itulah pemaparan materi dan hasil diskusi webinar pada hari ini. Boleh kita berikan
berikan tepuk tangan untuk pemateri kita hari ini. Oke, semoga di lain waktu kita masih bisa belajar dengan kajian penelitian tentang biodiversitas flora dan fauna yang sangat luar biasa, khususnya untuk daerah Walase. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu acara pemberian atau penyerahan sertifikat kepada narasumber yang diwakili oleh Pak Herjayanto, MSc. Untuk itu saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih MC. Mungkin ada ditampilkan sertifikatnya. Baik. Ibu, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih atas keluangan waktu dan kesediaan Ibu membagikan wawasan dan inspirasi untuk kami, khususnya anak-anak muda yang berkegiatan di kawasan Walase. Terima kasih banyak Ibu, bermanfaat, amin. Mungkin seperti itu dari saya. Saya kembalikan kepada Mas MC. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mas Herja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Herja. Oke, terima kasih banyak Bu untuk materinya yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih banyak buat Pak Herja yang sudah mewakili pemberian sertifikat kepada pemateri. Oke, lanjut ke acara berikutnya, yaitu acara yang ditunggu-tunggu, pengumuman tentang penerima door prize pada webinar kita kali ini yang disampaikan oleh Divisi Edukasi. Untuk itu saya persilahkan. Oke, bagi Divisi Edukasi mungkin bisa disampaikan pemenang door prize-nya untuk 3 orang pemenang dengan caption terbaiknya di Instagram #official_Celebica. Oke, mungkin lagi siap-siap masih memilih caption terbaik. Oke, kita dengarkan ya. Siapa saja ya? Mungkin bisa diwakili langsung Kak oleh Effendi selaku MC. Pak Tebe. Jangan nama saya Mas Effendi ya. Wah, ini masih bingung nih. Harapannya saya sih. Ini berapa orang nih? Belum tahu ini siapa ini. Ayo. Waduh, ini ditunggu-tunggu nih. Oke, mungkin satu lagi. Oke. Oke, untuk pemenangnya ini kita hanya dapat 2 orang pemenang dengan caption terbaik. Yang pertama yaitu selamat buat Devi Alvinasari. Beri tepuk tangan dulu untuk caption terbaik. Dan yang kedua yaitu Muhammad Idris. Oke, selamat buat pemenang door prize pada webinar kali ini. Oke, semoga di kesempatan berikutnya kita masih bisa bertemu dengan kegiatan yang lebih menarik seperti itu. Oke, lanjut ke acara berikutnya, yaitu sesi foto bersama yang akan saya pimpin. Foto bersama ini akan dilakukan sebanyak 3 kali. Untuk itu diharapkan bagi para peserta yang belum mengaktifkan kameranya, mohon
untuk screen mungkin bisa Cipto, saya persilakan nanti ya. Oke, saya pimpin mulai dari pertama, itu sesi foto pertama. Oke, berikan senyuman terbaiknya untuk foto pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut ke sesi yang kedua, foto kedua. Berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, kemudian foto terakhir, foto ketiga. Berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke acara penutup. Sebelumnya saya akan menyampaikan kegiatan webinar series kedua nanti insya Allah akan dilaksanakan seperti yang dikatakan oleh direktur kita tadi, Pak Alfian. Kegiatan yang akan dilaksanakan nanti terkait kegiatan diversity tentang herpetofauna di Sulawesi yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November tahun 2023. Oke, baik. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Diki Duyanto atas kesempatannya yang telah memandu acara webinar hari ini. Dan akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah berkenan bergabung dalam acara webinar kali ini. Tentunya di acara webinar kali ini kami sangat berterima kasih kepada Ibu Dr. Anawati MSc yang sudah berkenan menjadi pemateri pada acara webinar kali ini, serta teman-teman pengurus Selebika. Dan akhirnya saya pamit undur diri. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kekurangan yang didapati selama berlangsungnya acara. Terima kasih atas perhatiannya. Mewakili seluruh panitia yang bertugas, saya Effendi. Selamat siang, sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di acara webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Selebika, Ya, sukses terima kasih selalu buat untuk ini juga teman-teman yang Selebika. sudah bergabung. Semoga bisa join kembali di acara berikutnya. Ini Ya. juga ada Prof. Oh, Budi ini ya Setiadi dari Prof. Daryono, Bu, Budi. ya. Iya, Oh iya, sangat ada berterima Prof. Budi. kasih, Prof. Mungkin Prof masih ada dalam room ini atau? Iya. Oh, sudah pamit. Beliau adalah Dekan Fakultas Biologi UGM juga, sekaligus Ketua KOBI. Jadi kegiatan ini juga kebetulan saya sharing di KOBI, supaya teman-teman dari seluruh Indonesia bisa tahu juga bahwa ada Selebika dan ada kegiatan ini gitu. Ya, Mudah-mudahan terima kasih sukses banyak, terus Bu. untuk Selebika Bu. ya. Terima kasih, Ya. Bu. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi banyak, Ibu. wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam izin warahmatullahi pamit ya. wabarakatuh. Ya, warahmatullahi boleh teman-teman. Oke. Terima kasih Selebika. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir untuk kegiatan webinar kita kali ini. Sehat selalu Bapak Ibu. Untuk panitia apakah tetap di sini dulu atau bisa langsung live Zoom? Boleh live. Ibu Retno, terima kasih Bu Retno. Boleh di sini dulu. Izin live semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.